Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran PJOK. Jadi di materi kali ini kita akan masuk kepada materi permainan bola kecil, yaitu permainan softball. Jadi di materi kali ini ada yang berbeda dengan materi sebelumnya, yang dimana Bapak yang menjelaskan. Tapi di materi kali ini Bapak akan dibantu oleh Bapak Kholili, MPD. Jadi dia yang akan menjelaskan tentang proses permainan softball. Jadi beliau akan menjelaskan, di video beliau akan menjelaskan tentang home plate, apa itu home plate, kemudian base atau tempat kedudukan, dengan apa itu glove, kemudian bola dan stick. Jadi semua akan dibahas oleh beliau seperti apa itu, dan akan pula dijelaskan tentang teknik permainan softball mulai dari menyerang hingga bertahan. Jadi mungkin jadi itu, silahkan disimak video dari Bapak Kholili MPD. Hai, selamat datang kembali di channel Wong Roa, channel yang membagikan banyak informasi yang berkaitan dengan physical education, physical fitness, physical training, dan semua hal-hal yang kamu butuhkan di bidang olahraga. Makanya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membagikan bagaimana bermain softball, ya, lapangannya, perlengkapannya, bagaimana cara bermainnya, itu akan kita bahas habis pada kesempatan hari ini. Oke, langsung saja. Bermain softball, ya, lapangannya seperti ini. Ya, di tepi itu ada garis samping yang dinamakan foul line. Ya, kemudian ada batas garis antara tanah sama rumput yang dinamakan grass line. Ya. Pada bagian mengkerucutnya, ya, di sana ada yang namanya base 1 atau tempat singgah pertama. Yang kedua base 2. Berikutnya ada base 3. Ya. Base 1, kedua, dan ketiga berbentuk buntut sangkar dan terbuat dari karet. Ukurannya, ya, di sini sudah ada ukuran base 38 x 38 cm dan tebalnya 5 sampai 12,5 cm. Yang terakhir ada yang namanya home plate. Ya, apabila nanti pemain sudah dapat mencapai home plate, berarti mendapatkan poin 1 untuk setiap satu pemain yang berhasil masuk home plate. Home plate berbentuk segi 5, terbuat dari karet. Ya, ukurannya seperti ini, 45 cm, kemudian panjang ke bawahnya 22 cm dan kemiringannya 31,8 cm. Perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam bermain softball? Yang pertama pastilah yang namanya sarung tangan atau glove. Ya. Itu ada gambarnya ya di sini, ya. Ada gambar sarung tangannya. Ya, ini dia. Ya, kemudian sarung tangan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya finger glove. Glove yang dipakai oleh semua pemain yang ada di lapangan. Ya, yang kedua ada catcher glove. Glove yang dipakai khusus untuk pemain catcher atau pemain yang menangkap, posisinya adalah menangkap bola hasil lemparan pitcher. Ya, mungkin kalian bingung, tapi tenang, setelah ini saya akan bagikan posisi di dalam permainan softball. Yang ketiga ada first base mills. Glove yang dipakai penjaga base pertama. Ya, jadi ada 3 tipe glove yang digunakan dalam permainan softball. Berikutnya pastinya ada bola. Ya, bola di sini ukurannya bisa warnanya putih, ya, atau kuning sesuai dengan peraturan yang sudah disetujui. Oke, yang berikutnya adalah stick, bat, atau alat pemukul. Ini kebetulan saya punya yang dari kayu, ada juga yang dari pipa, ya.
pokoknya diizinkan ya. Kalau memang dipakai untuk pertandingan yang levelnya sudah resmi, maka semua perlengkapan harus yang berstandar sesuai aturan yang berlaku. Ya, kalau di sekolah mungkin bisa dimodifikasi. Pakaiannya untuk wasit berwarna biru laut dan celana biru tua. Untuk pemain celana panjang dan kaos dengan dilengkapi nomor dada dan nomor punggung. Jadi nomornya ada 2, nomor dada dan nomor punggung. Body protector dan masker pelindung harus digunakan oleh seorang catcher atau penangkap hasil lemparan dari pitcher. Ya, berikutnya posisi pemainnya. Yang pertama ada batter ya atau pemukul. Ya, ini batter ini adalah pemain menyerang. Ya, sementara yang lain yang ada di lapangan nanti adalah pemain bertahan. Yang kedua ada pitcher, ini sebagai pelempar bola yang dilempar mengarah ke batter. Berikutnya ada catcher, penangkap bola hasil lemparan dari pitcher. Berikutnya ada penjaga base 1, penjaga base 2, penjaga base 3, dan penjaga area. Ya, pukulan dan lemparan. Ya, kita simulasikan. Yang pertama pitcher melempar bola. Ya, ternyata masuk kepada zona strike. Ya, zona strike di sini tempat arahan bola. Jadi pitcher itu tidak boleh mengawur, ada tempatnya yang harus dituju. Ya. Apabila sudah masuk zona strike, batter tidak melakukan pukulan, ya, berarti dinyatakan strike. Sama juga dengan ketika pitcher melempar, ternyata masuk zona strike, batter memukul tapi tidak kena, itu juga dinamakan strike. Nah, apabila pemukul melakukan 3 kali kesalahan dan itu strike, maka pemukul dinyatakan out. Ya, berikutnya pitcher melempar ke arah batter, kemudian batter berhasil memukul dan hasil pukulannya itu keluar melewati foul line. Pukulan dinamakan foul. Batter boleh memukul kembali. Yang kedua juga seperti itu, ya ternyata keluar lagi dari garis foul line. Berikutnya, ya lemparan pitcher masuk ke zona strike. Batter memukul ternyata kena sedikit dan memantul ke catcher, itu juga dinamakan foul. Ya. Apabila batter melakukan kesalahan pukulan foul saja 4 kali, itu dinyatakan batter out. Ya. Bagaimana dengan pitcher? Pitcher juga sama. Apabila dalam melakukan lemparan sebanyak 4 kali, ternyata pitcher melakukan foul, maka batter atau pemukul berhak berjalan ke base pertama tanpa ada gangguan dari penjaga atau pemain bertahan. Oke, strategi menyerang dalam permainan softball ini sangat penting, tolong diperhatikan baik-baik. Yang pertama, batter atau pemukul pertama melakukan pukulan, pitcher melempar, batter memukul ke arah mana? Ya, nanti pukulannya yang bagus akan ditunjukkan arah bolanya ke arah yang terjauh dari base pertama. Ya, ke arah sini. Ya. Kemudian setelah mukul, pemain pertama harus menuju base 1. Ya, penjaganya gimana? Harus melempar ke base 1. Apabila duluan pemukul ketimbang penjaga base 1 yang menginjak base, maka pemain dinyatakan safe atau aman. Dilanjutkan oleh pemukul kedua. Pitcher melempar, pukulannya ke sana. Ya, karena untuk menyelamatkan pelari yang di base pertama, maka arah pukulannya diarahkan ke tempat yang terjauh dari base 2. Ya.
Kemudian pemain bertahan melempar, pemain penyerang sama-sama dalam keadaan save. Ya. Pemukul ketiga, pitcher melempar, ya diarahkan ke tempat terjauh lagi dari base 3 karena ini masing-masing pemain yang berada di base 1 dan base 2 harus segera berlari ketika bola sudah berhasil dipukul. Ya, diambil, berlari, ya duluan pelarinya atau pemain penyerangnya. Maka pemain semuanya dinyatakan safe. Pukulan pemukul keempat. Ya. Bagaimana strateginya? Kalau bisa pukulannya harus home run karena masing-masing base sudah terisi pemain. Apabila nanti pukulannya home run, maka poin yang didapatkan ada 4 poin. Nah, coba kita simulasikan. Pitcher melempar bola, kemudian batter atau pemukul keempat melakukan pukulan. Ya, ternyata melewati garis home run dan berhasil memukul dengan home run. Ya, ini sudah mendapatkan poin 1. Karena pukulannya home run, maka semua pemain dapat dengan santai masuk ke home plate. Ya, poin 2 yang berikutnya juga berjalan. Poin 3, poin 4. Nah, seperti itu. Itu salah satu strategi dalam menyerang pada permainan softball. Berikutnya, strategi bermain softball bertahan. Ya, tadi sudah menyerang, sekarang bertahan. Bagaimana supaya kita dapat pemain berganti dari bertahan menyerang? Pemain bertahan harus mengeluarkan 3 pemain. Ya, caranya kita lihat, pitcher melempar bola, batter memukul, pukulannya lambung dan langsung berhasil ditangkap oleh penjaga daerah. Nah, ketika bola lambung dan langsung ditangkap, pemukul dinyatakan out 1. Ya. Oke, kita simulasikan lagi apabila di base pertama, ya, pemukul berhasil aman. Ya, ini pemukul aman, dilempar ternyata terlambat. Ya, kemudian pemukul kedua melakukan pukulan dan berhasil ditangkap, dan itu bolanya tidak lambung, anggap saja itu bola ground, langsung ditangkap, langsung penjaga buru-buru memberikan ke penjaga base 2 dan pelari dari base pertama tadi terlambat sehingga pelari ke base 2 ini dinyatakan out 2. Bagaimana ini? Ya, kita lihat ternyata juga terlambat juga, ya, dinyatakan pemukul kedua out. Jadi sudah mati 3. Ini dinamakan double dead. Ya, jadi langsung mematikan 2 lawan sekaligus. Ya. Cara mematikan lawan ada 2 cara. Yang pertama adalah ditik. Jadi bola hasil lemparan dari temannya kemudian ditik dikenakan ke badan pemain yang runner atau pelarinya atau pemukulnya, atau dibakar. Caranya ketika sudah menangkap bola hasil lemparan dari teman, kita buru-buru menginjak base kaki kita. Itu namanya dibakar base-nya. Terima kasih, itu saja. Jangan lupa tonton video yang lainnya yang berkaitan dengan permainan softball. Di sana ada menjelaskan bagaimana kalian melakukan aktivitas lemparan, pukulan, tangkapan dalam permainan softball, dan modifikasi softball. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Wong Proa. Terima kasih. Oke, jadi itulah tadi. Jadi apapun yang dijelaskan oleh Bapak Khalili MPD, jadi itu adalah proses tentang permainan softball.
Jadi di sini anak-anakku sekalian, jadi kalian sudah bisa paham bagaimana teknik permainan softball mulai dari bertahan hingga menyerang. Oke. Jadi di materi kali ini mungkin Bapak tidak akan beri tugas dulu. Jadi kita rapel dulu. Jadi mungkin sekian dan terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.